Dalam hidup ini, tak semua orang tahu kemana mereka sedang berjalan. Ada yang terlihat kuat tapi hatinya rapuh. Ada yang terlihat bahagia tapi jiwanya kosong. Dan ada pula yang diam-diam menanggung rasa lelah, yang bahkan tak bisa ia jelaskan. Selamat datang di Arah Baru. Sebuah ruang sunyi yang kita ciptakan bersama bukan untuk menyembunyikan diri dari dunia, tapi untuk menenangkan diri sebelum kembali ke dunia. Di sini kita tidak berbicara tentang kesuksesan yang gemerlap, bukan tentang ambisi yang membakar, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, ketenangan, kejelasan, dan keberanian untuk berjalan jujur dengan diri sendiri. Karena kadang arah yang baru bukan berarti jalan yang lebih cepat, tapi jalan yang lebih benar, lebih jujur, lebih selaras dengan suara hati yang selama ini kita abaikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Dan dalam kesadaran itu, kita menemukan kekuatan, bukan dari dunia luar tapi dari dalam. Bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, kata Epictetus, melainkan pikiran kita terhadap hal-hal itulah yang menentukan. Maka di arah baru ini, kita tidak sedang lari dari kenyataan. Kita justru sedang menatapnya dengan lebih jernih, menerima luka tanpa menyangkal, menerima diri tanpa syarat, dan perlahan memaafkan semua yang pernah membuat kita merasa tak cukup. Jika kamu lelah, kamu tidak sendirian. Jika kamu ragu, itu wajar. Dan jika kamu ingin berubah, kamu berada di tempat yang tepat, karena arah baru bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang kembali menjadi dirimu yang sejati. Mereka bilang kita harus tahu, harus yakin, harus punya rencana hidup yang jelas. Tapi bagaimana jika aku jujur bahwa aku belum tahu? Tenang. Kamu tidak gagal hanya karena kamu belum punya arah yang pasti. Kamu tidak salah hanya karena kamu masih meraba-raba hidupmu sendiri. Kita sering diajarkan bahwa orang sukses itu tahu sejak awal kemana mereka pergi. Mereka punya visi besar, target yang jelas, langkah yang terstruktur. Dan karena kita tidak seperti itu, kita mulai merasa aneh, mulai merasa tertinggal, mulai merasa ada yang salah dengan diri kita. Tapi siapa yang bilang arah hidup harus selalu jelas sejak awal? Banyak dari kita bukan sedang gagal, kita hanya sedang mencari. Dan mencari itu tidak sama dengan tersesat. Kadang justru orang-orang yang paling dalam pertanyaannya adalah mereka yang akan menemukan jawaban yang paling bermakna. Karena mereka tidak asal jalan. Mereka berhenti, bertanya, mendengar, dan memilih. Stoikisme tidak pernah menuntut kita untuk tahu segalanya. Yang diajarkan adalah kesadaran untuk hadir dalam setiap langkah dan mengamati tanpa panik. Seperti kata Marcus Aurelius, jalan yang paling sulit untuk dilalui adalah jalan yang harus kita pilih sendiri, bukan yang diwariskan oleh orang lain. Dan memilih butuh waktu, butuh keberanian untuk mengakui, aku belum tahu. Butuh keteguhan untuk bertahan dalam ketidaktahuan, tanpa menyerah dan tanpa membenci diri sendiri. Jadi kalau hari ini kamu masih bingung, masih belum tahu mau jadi apa, mau kemana, atau bahkan siapa dirimu yang sebenarnya, tenang. Kamu tidak sendiri, dan kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang ada di tahap yang jarang dibicarakan orang. Tahap di mana kamu sedang jujur pada dirimu sendiri, dan sedang belajar untuk tidak memaksa hidupmu mengikuti peta orang lain. Di dunia yang serba cepat, kamu sedang memilih untuk pelan-pelan. Di dunia yang serba pasti, kamu sedang berani untuk mengakui keraguanmu. Dan itu justru kekuatan. Bertahanlah. Tak ada yang salah dengan tidak tahu arah. Selama kamu tetap berjalan dengan hati yang terbuka, kita tumbuh dalam sistem yang membentuk kita seperti murid yang selalu harus tahu jawaban. Harus cepat, harus tepat, harus benar. Tapi hidup bukan soal ujian. Hidup bukan soal angka atau nilai. Dan kadang, hidup juga bukan soal benar atau salah. Tapi soal bagaimana kita menjalaninya. Sejak kecil kita dididik untuk mencari jawaban yang tepat. Dalam kelas, dalam ujian, dalam semua standar yang ditentukan orang lain.
Seakan-akan kalau kita tidak tahu jawabannya maka kita gagal. Padahal, hidup bukan soal menjawab dengan cepat, tapi soal mengalami dengan utuh. Bukan tentang siapa yang paling tahu lebih dulu, tapi siapa yang paling berani menjalaninya dengan jujur, meski penuh keraguan. Kadang kita merasa gelisah karena tidak bisa menentukan pilihan besar dalam hidup. Karier apa yang tepat? Pasangan hidup seperti apa? Tujuan hidupku sebenarnya apa? Dan dalam kegelisahan itu, kita sering merasa bersalah. Seolah-olah kita kurang pintar, kurang siap, kurang layak. Tapi bagaimana kalau kita berhenti melihat hidup sebagai soal yang harus dijawab dan mulai melihatnya sebagai perjalanan yang boleh dijalani dengan lambat? Bagaimana jika tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang? Bagaimana jika justru dengan berani tidak menjawab hari ini, kita memberi ruang bagi hidup untuk menjawab dengan caranya sendiri? Stoikisme mengajak kita untuk hadir, penuh kesadaran, dalam detik ini. Bukan untuk buru-buru menyimpulkan segalanya, tapi untuk mengamati, mencicipi pengalaman, dan menerima bahwa hidup ini kompleks. Epictetus pernah berkata, kita bukan gelisah karena kejadian-kejadian di luar, tapi karena pikiran kita terhadap kejadian itu. Dan pikiran kita seringkali terburu-buru, ingin kepastian, ingin kontrol, ingin cepat selesai. Padahal hidup bukan proyek untuk diselesaikan, tapi proses untuk dinikmati. Jadi kalau hari ini kamu tidak punya semua jawabannya, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu justru sedang belajar sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu keberanian untuk tetap hidup meski belum punya semua kepastian. Dan itu adalah langkah awal menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Kita sering lupa bahwa hidup ini bukan panggung kompetisi, tapi ruang belajar yang sunyi. Kita tidak sedang berlomba siapa yang lebih cepat sukses, tapi sedang sama-sama belajar menjadi manusia yang utuh dengan waktu yang berbeda-beda. Pernahkah kamu merasa tertinggal? Melihat orang lain tampak sudah tahu arah hidupnya, sudah punya karier yang mapan, pasangan yang setia, tujuan hidup yang jelas, dan kamu masih mencari, masih menebak-nebak, masih bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Perasaan itu wajar, karena kita hidup dalam dunia yang suka membandingkan, dunia yang selalu membuat kita merasa kurang cepat, kurang hebat, kurang jadi apa-apa. Tapi sesungguhnya, kita tidak sedang berlomba. Tidak ada garis finish yang harus dicapai bersamaan. Tidak ada timer yang akan berbunyi kalau kita lambat. Hidup ini bukan kompetisi, tapi proses belajar. Dan semua orang sedang belajar, termasuk mereka yang terlihat sudah tahu segalanya. Kamu tidak melihat keraguan mereka, karena mereka menyembunyikannya di balik pencapaian. Kamu tidak tahu ketakutan mereka, karena mereka terlalu sibuk terlihat tangguh. Tapi percayalah, kita semua sedang mencari dengan caranya masing-masing. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk menundukkan ego kita sendiri, yang terus ingin menang, ingin terlihat lebih, ingin membuktikan sesuatu yang belum tentu perlu dibuktikan. Kita bisa belajar tanpa harus membandingkan. Kita bisa berkembang tanpa harus berlari lebih cepat dari siapapun. Jalan hidupmu mungkin pelan, tapi mungkin disitulah kamu menemukan kepekaan. Jalan hidupmu mungkin berliku, tapi bisa jadi disitulah kamu menemukan kedalaman. Jadi tenanglah, lambat bukan berarti gagal, dan belum tahu bukan berarti bodoh. Kita semua masih dalam perjalanan, masih sama-sama belajar untuk menjadi diri sendiri, tanpa harus mengalahkan siapapun di luar sana. Hari ini kamu mungkin bingung, tapi itu bukan akhir. Kadang kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa karena hari ini gelap, maka takkan pernah ada terang. Padahal, seperti kabut pagi, semua ini akan memudar. Perlahan, bukan karena dipaksa, tapi karena waktu mengantar kita menuju kejelasan. Hidup punya caranya sendiri untuk memberitahu kita kemana arah yang tepat. Dan cara itu seringkali tidak datang dalam bentuk peta besar,
tapi dalam petunjuk kecil yang datang sepotong demi sepotong. Kita ingin tahu semuanya sekarang, tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Jawaban yang dalam tidak datang dalam satu malam. Jemnya datang dalam diam, dalam proses, dalam ketidaktahuan yang kita berani hadapi tanpa lari. Kadang kita merasa panik karena kita belum tahu apa yang mau kita perjuangkan. Karena kita belum menemukan panggilan hidup kita. Atau karena kita masih mencari siapa kita sebenarnya. Tapi coba ingat kembali masa-masa dulu. Saat kamu bingung di titik-titik lain, bukankah akhirnya kamu menemukan jalan juga? Bukankah dulu kamu juga pernah merasa buntu? Dan nyatanya sekarang kamu sudah berjalan jauh dari tempat itu. Tidak pasti hari ini. Bukan berarti takkan pernah tahu. Mungkin kamu hanya sedang berada di jeda. Di momen sunyi yang menyiapkan kamu untuk memahami sesuatu yang lebih besar. Dalam stoikisme, ada kebijaksanaan dalam membiarkan hal-hal mengalir sebagaimana mestinya. Tidak semua harus segera dipahami. Beberapa hal hanya bisa dimengerti setelah kita menjalaninya dengan sabar. Maka jangan takut jika kabut masih menyelimuti jalanmu. Kejelasan tidak datang karena dipaksa, tapi karena kamu bersedia menunggu dengan hati terbuka. Bahkan di tengah ketidakpastian pun, kamu tetap bisa berjalan. Dan itu sudah cukup untuk hari ini. Kadang yang paling bijak bukanlah mereka yang cepat menjawab, tapi mereka yang tahu kapan waktunya diam, yang tidak buru-buru menuntaskan semua pertanyaan. Karena tahu, jawaban yang tergesa seringkali menyesatkan. Di zaman ini, cepat itu dipuji. Cepat tahu passion, cepat sukses, cepat nikah, cepat punya arah hidup. Tapi siapa bilang semua harus cepat? Siapa bilang menunda berarti lemah? Banyak dari kita mengambil keputusan besar hanya karena takut dilihat, belum tahu. Takut terlihat, bingung, takut dinilai lamban. Padahal, kedewasaan sejati justru muncul saat kita berani menunda. Menunda bukan berarti lari. Menunda bukan berarti tidak peduli. Menunda adalah bentuk keberanian untuk menunggu sampai kita benar-benar siap, bukan hanya karena kita merasa ditekan oleh sekitar. Stoikisme mengajarkan keteguhan hati untuk tidak terjebak dalam dorongan emosi sesaat, untuk tidak membuat keputusan hanya karena takut dilihat gagal, dan kamu bisa melatih itu dengan diam, dengan jujur, dengan sadar bahwa tidak semua harus dijawab hari ini. Jawaban yang datang terlalu cepat, kadang hanya menutupi luka yang belum sembuh. Menjadi pasti, hanya demi terlihat kuat, bukan karena benar-benar yakin. Dan itu bisa berbahaya. Jadi, jika hari ini kamu belum bisa menjawab pertanyaan besar hidupmu, berikan dirimu waktu. Itu bukan kelemahan, itu bukan keraguan, itu kebijaksanaan. Karena yang kamu pertaruhkan adalah hidupmu sendiri. Dan hidupmu terlalu berharga untuk diputuskan karena dorongan panik sesaat. Lebih baik menunda dan berjalan mantap, daripada terburu-buru dan tersesat jauh. Kita mencari jawaban keluar, ke banyak tempat, ke suara-suara yang ramai, tapi sering lupa bahwa suara hati sendiri hanya bisa terdengar saat dunia di sekitarmu hening. Dunia hari ini terlalu ramai. Ramai dengan opini, dengan saran, dengan standar, dengan tuntutan. Setiap hari kita dibanjiri konten tentang apa yang harusnya kita lakukan, siapa yang harusnya kita jadi, dan kemana arah hidup seharusnya. Dan tanpa sadar, kita mencari jawaban di tengah keramaian itu. Kita menengok ke kanan dan kiri, berharap ada yang memberitahu kita. Arahmu yang benar adalah ini, tapi semakin kita sibuk mendengar suara luar, semakin hilang suara dalam. Semakin kita kejar kebenaran versi dunia, semakin samar kebenaran versi diri sendiri. Stoikisme mengajarkan pentingnya kesendirian yang sadar, bahwa dalam keheningan, pikiran kita tidak lagi reaktif, tapi reflektif. Disitulah kita mulai mendengar dengan jujur, bukan hanya bereaksi karena panik. Contohnya seperti danau yang airnya keruh karena terus diaduk. Selama masih bergolak, kita tidak bisa melihat dasar yang jernih. Tapi saat air itu diam, tenang, dan tidak diganggu,
semuanya perlahan jadi terlihat. Begitu juga dengan diri kita. Jawaban hidupmu bukan produk dari algoritma media sosial, bukan juga dari tekanan lingkungan, atau dari apa yang orang anggap ideal. Jawaban itu tumbuh pelan-pelan di dalam. Saat kamu berani berhenti sebentar, mendengar tanpa distraksi, dan jujur pada apa yang kamu rasakan. Mungkin itu datang saat kamu sendiri di malam hari, atau dalam heningnya pagi sebelum semua orang bangun, atau saat kamu berjalan sendirian, tanpa musik, tanpa layar, hanya kamu dan pikiranmu. Itulah saat-saat di mana kamu benar-benar hadir, dan seringkali disitulah arah mulai terbentuk. Jadi, jangan takut menyendiri, jangan takut tenang, karena di tengah keheningan yang kamu hindari, bisa jadi jawaban yang kamu cari selama ini sedang menunggumu. Banyak dari kita mencari arahnya, padahal sebenarnya yang kita butuh bukan petunjuk, tapi istirahat, bukan keputusan, tapi pemulihan. Kita terlalu sering memaksa diri untuk segera tahu, untuk segera bisa menjelaskan semuanya, untuk segera bergerak, lagi seolah-olah hidup tak memberi ruang untuk jeda. Padahal banyak dari kebingungan kita lahir bukan karena kita bodoh, tapi karena kita lelah, karena terlalu lama menahan diri agar terlihat kuat, terlalu lama menumpuk kecewa, tapi tidak pernah benar-benar kita beri ruang untuk sembuh. Dan bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara hati, kalau hati itu sendiri sedang terluka. Seperti tubuh yang cedera, jiwa pun butuh waktu untuk pulih. Dan dalam stoikisme, ada satu hal yang sering terlupakan, welas asih kepada diri sendiri. Bukan dalam bentuk kelembutan yang memanjakan, tapi pengakuan bahwa diri ini juga manusia, punya batas, punya luka, dan butuh waktu. Jangan paksa dirimu untuk tahu arah hidup ketika kamu bahkan belum bisa bernapas lega. Jangan paksa dirimu membuat keputusan besar jika yang kamu butuhkan hari ini hanyalah satu malam tidur yang cukup atau satu siang tanpa tekanan dari mana-mana. Kita terlalu sering salah arah, bukan karena kita tidak tahu kemana pergi, tapi karena kita berjalan dalam kondisi terluka. Dan luka yang belum sembuh membuat arah manapun terasa salah. Jadi kalau hari ini kamu masih bingung, mungkin bukan karena kamu tidak punya tujuan. Pirimosin karena tadi kamu belum memberi ruang untuk berhenti sejenak, untuk merawat, untuk menangis, untuk jujur. Dan dari kejujuran itu, pelan-pelan, arah akan muncul. Bukan karena kamu memaksanya keluar, tapi karena kamu sudah cukup pulih untuk mulai melangkah lagi. Ada bagian dalam hidup ini yang memang tidak akan pernah kita mengerti. Setidaknya tidak sekarang. Dan itu bukan kegagalan. Itu kemanusiaan. Kita terbiasa mencari penjelasan untuk segalanya. Saat hal-hal tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, kita langsung panik. Apa yang salah? Apa yang kurang? Kenapa ini terjadi? Dan kadang dalam keinginan untuk mengerti segalanya, kita justru semakin jauh dari kedamaian. Karena tidak semua hal butuh dijelaskan hari ini. Tidak semua perasaan harus diberi label. Tidak semua ketidaktahuan harus segera diisi dengan kesimpulan. Ada hal-hal yang cukup diterima, meski kita belum bisa memahaminya. Dan itu tidak membuat kita lemah. Itu justru menunjukkan bahwa kita sedang tumbuh. Bayangkan seperti malam yang tidak langsung berubah jadi pagi. Ada transisi, ada fajar, ada waktu sunyi. Dan dalam waktu sunyi itu kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita tetap duduk, menunggu, dan percaya bahwa cahaya akan datang. Begitu juga hidup. Kadang kamu tidak punya arah. Kadang kamu tidak tahu kenapa semuanya terasa hampa. Kadang kamu hanya ingin diam tanpa tahu harus menjelaskan apa. Dan itu tidak apa-apa. Dalam stoikisme, ada prinsip yang sering terlupakan. Amor fati, mencintai takdir, mencintai apa yang datang, bahkan sebelum kamu memahaminya. Karena dalam menerima apa yang datang, kita membuka ruang untuk menjadi tenang. Kita sering salah, sangka bahwa tenang itu datang setelah kita tahu jawabannya. Padahal, kadang ketenangan justru datang saat kita berhenti memaksa tahu.
Saat kita bersandar pada kenyataan bahwa tidak semuanya harus jelas. Tidak semua rencana harus jadi nyata. Tidak semua luka harus langsung sembuh. Dan itu bukan bentuk pasrah tanpa arah. Itu bentuk pasrah yang berani. Pasrah yang tahu, aku sudah berusaha dan sekarang saatnya aku menerima yang belum bisa aku mengerti. Karena di ujung ketidaktahuan, itu selalu ada kemungkinan bukan jawaban instan, tapi kejernihan yang tumbuh perlahan. Jadi, kalau hari ini kamu tidak tahu harus kemana, tidak apa-apa. Diamlah, dengarkan, rasakan, dan biarkan ketidaktahuan itu menjadi bagian dari perjalananmu. Karena bisa menerima ketidaktahuan, itu sendiri adalah bentuk kebijaksanaan. Kalau kamu menunggu hidup untuk bicara dengan lantang, kamu akan kecewa. Karena hidup jarang bicara dengan suara keras. Ia bicara lewat hal-hal kecil, pelan, tersirat. Lewat petunjuk yang cuma bisa dipahami kalau kamu hadir penuh. Kadang kita ingin kepastian, satu jawaban besar yang menegaskan bahwa kita sedang di jalan yang benar. Kita ingin suara dari langit yang berkata, ini dia, inilah arahmu, inilah tujuanmu. Tapi hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Hidup lebih sering memberi kita isyarat kecil daripada jawaban besar. Memberi kita rasa, bukan perintah. Memberi kita peluang, bukan kepastian. Dan tugas kita bukan menuntut hidup untuk menjelaskan semuanya. Tugas kita adalah menghidupi petunjuk kecil yang datang itu. Dengan sadar, dengan tekun, dengan terbuka. Mungkin kamu tidak tahu akhir dari cerita hidupmu. Tapi hari ini, ada hal kecil yang bisa kamu lakukan. Senyum pada diri sendiri, membaca satu halaman yang menenangkanmu, membantu satu orang tanpa pamrih, atau sekadar duduk diam dan mendengar nafasmu sendiri. Dalam stoikisme, kebajikan tidak datang dari pengetahuan yang tinggi, tapi dari tindakan harian yang sederhana, konsisten, dan bermakna. Dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil dengan penuh kehadiran. Kita sering terlalu fokus pada apa tujuan besar hidupku, tapi lupa bahwa tujuan besar itu, kalaupun ada, dibentuk dari puluhan, ratusan keputusan kecil yang kita jalani dengan sepenuh hati. Dan kadang, petunjuk itu datang setelah kamu berani melangkah, bukan sebelum. Bukan dengan menunggu di tempat yang sama sambil mengeluh, tapi dengan bergerak meski perlahan, seperti menyalakan senter di malam hari. Cahayanya tidak menerangi seluruh jalan, tapi cukup untuk 1-2 langkah ke depan. Dan hanya dengan melangkah, kamu akan bisa melihat langkah berikutnya. Begitu juga hidup. Kalau hari ini kamu belum tahu semuanya, jalan saja sejauh yang kamu bisa lihat. Percaya pada petunjuk-petunjuk kecil yang terasa benar, dan yakini bahwa seiring kamu hidup di dalamnya, arah itu akan membentuk dirinya sendiri. Tidak semua yang belum punya jawaban harus dihentikan. Kadang, kamu tetap bisa hidup, tetap bisa melangkah walaupun belum tahu untuk apa. Dan itu tidak salah. Itu manusiawi. Ada hari-hari di mana kita duduk dalam diam, menatap kosong seperti wadah semofinati, satu hal yang sulit diterima. Aku tidak tahu aku ini siapa. Tidak tahu sedang menuju kemana. Tidak tahu kenapa semuanya terasa berat, padahal dari luar tampak baik-baik saja. Dan di hari-hari seperti itu, banyak dari kita ingin menyerah, ingin berhenti, ingin diam saja di satu titik dan berharap waktu membekukan semuanya, tapi hidup tidak memberi jeda seperti itu. Ia terus berjalan, meski kamu tidak siap. Ia terus mengalir, meski kamu tidak tahu arah. Dan satu-satunya pilihan yang kamu punya adalah ikut berjalan bersamanya. Meski perlahan, meski masih kosong, meski tiap langkah rasanya seperti menebak. Aku tahu kamu ingin kepastian, ingin tahu bahwa langkahmu benar, ingin keyakinan penuh sebelum memulai sesuatu. Tapi itu tidak selalu datang, bukan? Dan barangkali, justru disitulah hidup yang sesungguhnya dimulai. Saat kamu tetap melanjutkan hari. Bukan karena kamu sudah tahu, tapi karena kamu memilih untuk tidak berhenti.
Karena ternyata keberanian itu tidak selalu terlihat seperti teriakan. Yang gagah, kadang keberanian hanya diam, duduk, menghela napas dan berkata pelan, "Aku tidak tahu, tapi aku akan tetap bangun besok pagi." Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan di antara semua ketidakpastian dalam hidup, hal yang masih bisa kamu pilih adalah sikapmu. Pilihan untuk hadir, untuk hidup, untuk bertahan. Kamu tidak harus tahu semuanya. Kamu tidak harus yakin hari ini. Kamu tidak harus menjawab semua pertanyaan yang menekanmu malam-malam. Kamu cukup hadir, cukup bernapas, cukup melakukan yang kamu bisa hari ini, meskipun kecil, meskipun pelan. Dan dari langkah-langkah kecil yang kamu jalani dengan setia, akan tumbuh ketenangan, akan tumbuh kejelasan, akan tumbuh keberanian yang tidak kamu sadari. Seperti fajar yang tidak datang dengan suara, tapi perlahan menghapus gelap. Hadir, bukan untuk menjelaskan semuanya, tapi cukup untuk menerangi 1-2 langkah ke depan, dan itu cukup. Hari ini itu cukup, karena kamu dengan segala rasa bingung dan ketidaktahuanmu, tetap layak untuk hidup, tetap pantas untuk diterima, tetap punya hak untuk berjalan, meski belum tahu kemana, dan pelan-pelan, tanpa kamu sadari, itulah cara hidup menjawab semua yang dulu terasa mustahil untuk dimengerti. Terima kasih sudah mendengarkan sampai titik ini. Jika kamu masih bertahan di sini, mungkin bukan karena kamu sudah menemukan semua jawaban, tapi karena kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri dalam pencarian ini. Dan itu sudah cukup. Kita semua sedang tumbuh, sedang belajar menerima hidup dengan segala kerumitannya, belajar berdamai meski belum benar-benar selesai. Dan disinilah, lewat ruang-ruang sunyi seperti ini, kita bisa saling menguatkan, tanpa harus saling menggurui. Channel ini, Arah Baru, bukan tempat untuk memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan, tapi tempat untuk duduk bersama dalam diam, merenungi, meraba, dan mendengarkan kembali suara hati yang sering tenggelam dalam bisingnya dunia. Kalau kamu merasa terbantu, kalau suara ini membuatmu merasa lebih diterima, lebih kuat, atau sekadar lebih tenang, kamu bisa bantu agar lebih banyak orang menemukan ruang ini juga. Dengan menekan like, dengan subscribe, dan dengan membagikan episode ini ke seseorang yang kamu tahu juga sedang mencari arah baru dalam hidupnya. Karena kadang, satu video kecil bisa jadi pelita. Satu kalimat bisa mengubah cara pandang, dan satu ruang sunyi bisa menyelamatkan seseorang yang sudah terlalu lama merasa sendiri. Kita akan terus berjalan bersama, dengan langkah-langkah kecil, dengan perenungan-perenungan yang jujur, dan dengan semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, tanpa harus sempurna. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai bertemu di episode berikutnya, masih dalam arah yang sama, arah baru, untuk jiwa yang terus tumbuh.